Begitu Malaysia ngumumin 3 peserta pertama AFC Series, satu Asia langsung berhenti napas. Bukan karena yang daftar negara kuat, tapi karena nama yang muncul bikin netizen mikir. Serius? Ini turnamen tandingan FIFA Series atau Liga RT? Gelombang kehebohan soal AFC Series seperti tidak ada habisnya sejak Malaysia pertama kali mengumumkan keinginannya membuat turnamen tandingan FIFA Series. Awalnya publik mengira ini hanya wacana besar yang tidak akan berlanjut. Namun ternyata Malaysia benar-benar serius dan mulai bergerak cepat untuk mengundang negara-negara Asia. Tetapi ketika daftar peserta pertama diumumkan, suasana langsung berubah menjadi perdebatan besar. 3 negara pertama yang mengonfirmasi keikutsertaan adalah Bangladesh, Brunei, dan Timor Leste. Bukan negara besar, bukan negara menengah, bukan negara yang punya reputasi internasional. Justru 3 negara yang rankingnya berada di papan bawah Asia. Saat pengumuman muncul, banyak orang langsung mengernyitkan dahi. Mereka bertanya-tanya apakah ini benar-benar turnamen yang digadang-gadang sebagai tandingan FIFA Series. Masalahnya bukan pada ketiga negara tersebut, karena mereka jelas punya hak untuk ikut turnamen apapun demi menambah pengalaman. Masalahnya adalah ekspektasi masyarakat yang sudah terlanjur dibentuk sebagai turnamen prestis. Malaysia dari awal tampak percaya diri bahwa mereka mampu menarik perhatian negara kuat. Tapi yang datang duluan justru negara kecil yang selama ini jarang jadi sorotan. Bangladesh jadi negara pertama yang mendaftarkan diri. Federasi mereka menjelaskan bahwa ini kesempatan bagus untuk meningkatkan level pemain dan memberikan pengalaman tanding internasional. Di atas kertas itu terlihat positif. Namun reaksi publik langsung berubah riuh bukan karena alasan teknis, melainkan karena candaan lama yang identik dengan hubungan sosial Bangladesh dan Malaysia. Di media sosial, candaan seperti reuni nasional Malaysia-Bangladesh atau abang-abang Malaysia akhirnya ketemu timnas negaranya langsung bertebaran. Bukan hinaan, tetapi lebih ke humor khas netizen Asia Tenggara yang memang sering memanfaatkan konteks sosial sebagai bahan gurauan. Namun tetap saja, efeknya membuat pengumuman itu terasa tidak semegah yang Malaysia bayangkan. Secara kualitas sepak bola, Bangladesh sudah lama kesulitan naik level. Mereka jarang memenangkan pertandingan internasional, peringkat FIFA mereka berada di 180-an dunia, dan perjalanan mereka di kompetisi regional pun tidak pernah mulus. Karena itu ketika mereka muncul sebagai peserta pertama, publik makin skeptis terhadap prestise turnamen ini. Brunei kemudian menjadi negara kedua yang masuk daftar peserta. Reaksi publik justru semakin campur aduk antara tawa dan heran. Brunei dikenal sebagai salah satu tim terlemah di Asia, sering kalah dengan skor besar, dan jarang sekali mencatatkan kemenangan. Masuknya Brunei memperkuat persepsi bahwa turnamen ini semakin terlihat seperti panggung bagi negara-negara yang jarang mendapat kesempatan tampil. Dari sudut pandang Brunei sendiri, keputusan ini jelas masuk akal. Mereka butuh jam terbang. Mereka butuh kesempatan bertanding. Tapi dari kacamata luar, publik semakin menganggap AFC Series versi Malaysia ini belum cukup menarik bagi negara-negara besar atau menengah. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan. Banyak yang mulai menyindir bahwa isi turnamen ini terlihat seperti grup hiburan dibanding turnamen resmi. Mereka bahkan menyamakan trio peserta awal itu seperti turnamen antar sekolah, bukan turnamen bertaraf Asia. Timor Leste menjadi peserta ketiga yang mengonfirmasi. Keputusan mereka disambut lebih tenang karena publik paham betul bahwa Timor Leste memang sedang fokus membangun fondasi sepak bola dari bawah. Mereka butuh kompetisi stabil untuk mengembangkan generasi pemain baru. Namun tetap saja, masuknya Timor Leste ikut mempertegas satu hal penting. Turnamen yang seharusnya menjadi rival FIFA Series justru diisi negara-negara yang tidak pernah masuk pembahasan utama sepak bola Asia. Di fase awal seperti ini saja sudah banyak yang bingung tentang arah turnamen ini sebenarnya kemana. Apakah Malaysia ingin membuat turnamen prestis, atau sekadar tempat berkumpul negara-negara yang tidak diundang FIFA Series? Sementara itu, negara-negara besar yang ditunggu-tunggu justru memilih menahan diri. Iran, salah satu tim terkuat Asia, masih mempertimbangkan. Federasi Iran memberi sinyal bahwa mereka tidak menutup pintu, tetapi mereka sangat berhati-hati. Buat Iran, bertanding melawan negara dengan ranking sangat rendah adalah risiko besar. Menang banyak tidak mengubah ranking. Seri atau kalah justru membuat peringkat mereka anjlok. Dengan reputasi Iran yang selama ini selalu tampil di Piala Dunia, mereka tidak boleh sembarangan memilih lawan. Jurnalis-jurnalis Iran bahkan terang-terangan menyebut bahwa kemungkinan Iran ikut AFC Series Malaysia sangat kecil. Mereka tidak ingin berkomitmen pada turnamen yang formatnya masih kabur dan pesertanya belum jelas kualitasnya. Dan ketika mereka melihat 3 peserta pertama yang diumumkan, keengganan mereka tentu semakin kuat. Rusia juga berada dalam posisi dilematis. Mereka membutuhkan lawan tanding internasional karena masih terkena pembatasan dari FIFA dan UEFA.
Namun mereka tetap menganggap dirinya negara besar, bukan negara yang mau ikut turnamen tanpa struktur jelas bersama peserta ranking bawah. Rusia biasanya mencari lawan seperti Serbia, Kazakhstan, atau negara Asia Tengah lainnya yang levelnya lebih tinggi. Mereka ingin lawan yang memberikan tantangan, bukan lawan yang justru membuat reputasi mereka turun. Karena itu, mereka menunggu kepastian dan jaminan kualitas sebelum memberi jawaban. Sejumlah laporan menyebut Rusia sebenarnya tidak menolak konsep itu. Tapi mereka butuh bukti bahwa turnamen ini layak diikuti. Dan sampai sekarang, bukti itu belum terlihat. Justru daftar peserta awal membuat citra turnamen terlihat semakin lemah. Di kawasan Asia Timur, Jepang juga menanggapi dengan skeptis. Para analis mereka menyebut bahwa AFC Series versi Malaysia ini terasa terlalu terburu-buru. Format belum jelas, tujuan belum kuat, dan jangkauan turnamen belum menunjukkan arah strategis yang signifikan. Korea Selatan pun tidak memberikan sinyal ketertarikan. Mereka lebih fokus dengan rencana FIFA Series yang sudah lebih stabil dan terstruktur. Mereka juga mempertimbangkan dampak ranking dan persiapan tim nasional mereka yang lebih kompetitif. Arab Saudi, Qatar, dan negara-negara Timur Tengah lain juga tampak tidak melihat urgensi untuk ikut turnamen seperti ini. Mereka punya proyek besar, memiliki jadwal padat, dan sebagian besar sudah terikat pada rencana FIFA dan AFC resmi. Bahkan Uzbekistan, yang sempat disebut sebagai calon peserta, kini lebih memilih menunggu perkembangan. Mereka menilai turnamen ini belum menunjukkan potensi besar selain sebagai alternatif bagi negara-negara yang tidak mendapat panggung. Malaysia akhirnya merilis pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa AFC Series bukan tentang kekuatan ranking, tetapi tentang persatuan Asia. Pernyataan itu memang terdengar idealis. Namun publik sudah terlanjur menangkap kesan berbeda dari peserta awal yang diumumkan. Netizen pun kembali membuat komentar pedas namun jenaka. Mereka menyebut turnamen ini seperti proyek bela negara Asia bawah. Ada pula yang mengatakan ini turnamen versi, siapapun boleh daftar, yang penting hadir. Candaan tentang Bangladesh dan Malaysia kembali ramai. Di banyak platform, humor-humor ringan terus bertebaran dan membuat perbincangan tentang turnamen ini semakin hidup, meski tidak dalam konteks yang Malaysia harapkan. Pada akhirnya, masuknya Bangladesh, Brunei, dan Timor Leste bukan sekadar daftar peserta, tetapi menjadi simbol bahwa AFC Series ini masih jauh dari status prestis. Simbol bahwa Malaysia masih berjuang keras mencari peserta yang mereka impikan. Turnamen ini bahkan belum dimulai, namun dramanya sudah lebih ramai daripada informasinya sendiri. Setiap pengumuman baru selalu disertai reaksi publik yang lebih heboh dari rencana penyelenggara. Situasinya makin ransing ketika negara besar bilang menunjukkan minat. Malaysia masih berharap ada kejutan. Mereka masih menunggu Iran, Rusia, atau negara menengah lainnya memberikan sinyal positif. Namun sampai saat ini, peserta yang konfirm paling cepat justru negara-negara yang rankingnya berada di dasar klasemen Asia. Ini yang membuat satu Asia mulai mempertanyakan arah turnamen ini. Apakah ini benar-benar rival FIFA Series? Atau hanya eksperimen baru yang masih belum menemukan bentuk finalnya? Dan semua pertanyaan itu kembali pada satu momen yang menandai awal dari kehebohan ini, ketika publik membaca nama Bangladesh sebagai peserta pertama. Sejak saat itu, seluruh Asia bertanya-tanya dengan nada yang sama. Wes, serius itu Bangladesh join?